Aksi tak terpuji diduga dilakukan oknum guru SMP Negeri di Demak, Jawa Tengah. Sang guru naik ke atas meja dan menendang muridnya hanya karena mendengar suara siulan saat ujian. Viral di media sosial tindakan tak terpuji seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Guru berinisial WD itu naik ke atas meja dan menendang muridnya di kelas 7. Dari keterangan siswa, insiden itu terjadi ketika sang guru mendengar suara siulan saat ujian berlangsung. Sejumlah siswa menyampaikan suara siulan berasal dari juru parkir di luar kelas, namun sang guru tak mempercayainya. Menanggapi insiden itu, pihak sekolah menyatakan aksi oknum guru hanya tindakan spontan. Angin-angin itu kan bisa dilihat, Pak Jumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja gitu, langsung ini loh. Berarti spontanitas ya, itu ya? Spontanitas, tapi gajunya itu tidak keras. Jadi namanya di video dengan kenyataannya kan beda. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Demak masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Polisi berupaya membuka kemungkinan mediasi antara oknum guru dengan keluarga korban. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Digerebek Satpol PP, 3 pemilik toko di Bekasi, Jawa Barat mengaku menjual obat-obatan terlarang setelah menyetor sejumlah uang kepada oknum polisi dan anggota ormas. Penjualan obat terlarang berkedok kosmetik ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Anggota Satpol Pamong Praja Bekasi Utara, Jawa Barat, menggerebek sejumlah toko obat terlarang yang berkedok warung kosmetik dan kelontong. Dalam razia tersebut, petugas menangkap 2 pedagang serta mengamankan obat jenis tramadol sebanyak 187 tablet dan eksimer sebanyak 1.252 butir. Sedangkan 1 orang penjaga toko lainnya kabur. Saat diperiksa petugas, para pedagang mengaku mendapatkan omset Rp1 juta per hari. Yang mengejutkan, mereka juga mengaku menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya kepada oknum polisi dan anggota ormas. Dari keterangan warga, penjualan obat-obatan terlarang sudah berlangsung selama 1 tahun terakhir. Memang penjualan obat ini memang sih kerjanya sudah lama. Cuman kita belum tahu obat apa yang dijual sama mereka, kita belum tahu sebenarnya gitu loh. Ya. Tapi dari laporan masyarakat? Ya, laporan masyarakat sih memang sudah banyak ya ke kami, dan kami juga sudah melapor kepada Babinsa. Peredaran obat-obatan terlarang sangat meresahkan warga, apalagi obat itu dikonsumsi para remaja sebelum mereka melakukan aksi tawuran maupun tindak kriminal lainnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pembongkaran ratusan bangunan liar di sepanjang saluran irigasi Purwakarta, Jawa Barat diwarnai ketegangan. Bupati Purwakarta harus berhadapan dengan emak-emak yang memprotes pembongkaran bangunan. Ketegangan sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Saiful Bahri berhadapan dengan emak-emak saat pembongkaran bangunan liar di Purwakarta, Jawa Barat. Pembongkaran 417 bangunan menggunakan alat berat diprotes warga yang telah tinggal puluhan tahun dan selalu membayar retribusi. Ini dari mulai Pasawahan sampai Jembatan Layang itu, sekitar ada 400 rumah bangunan liar yang di pinggir-pinggir sungai. Nah, sehingga Om Jen MOU sama PJT, ini Pak JM PJT, ya sudah, bangunan liar itu kita bongkar saja. Pemkab Purwakarta menertibkan bangunan liar agar tidak terjadi penumpukan sampah dan banjir. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kapasitas. Orang emak-emak beli yang harganya ratusan juta hampir 1 miliar ini rusak dalam sekejap. Pasalnya, inilah detik-detik kehebohan saat 20 orang emak-emak terjebak di dalam lift di salah satu gedung RSUD Syarifah Ambami, Ratu Embuh, Bangkalan, Jawa Timur. Petugas rumah sakit berusaha mengevakuasi satu persatu emak-emak untuk keluar dengan memegangi daun pintu lift yang macet. Menurut pihak rumah sakit, insiden ini terjadi di salah satu gedung rumah sakit yang ditempati para pasien rawat inap. Puluhan emak-emak terjebak lift lantaran over capacity atau kelebihan muatan. Kita dari manajemen rumah sakit berharap untuk teman-teman pengunjung, keluarga pasien itu mematuhi aturan yang ada di kita. Jadi misalnya untuk jam besuk, sesuaikan dengan jamnya, kemudian
keluarga yang bisa membesuk di dalam kamar. Yang terpenting juga yang masuk ke lift. Jadi kan kalau masuk ke lift melebihi kapasitas nanti bisa terjadi yang seperti viral kemarin. Pihak rumah sakit mengimbau kepada keluarga pasien untuk mematuhi aturan yang ada demi kenyamanan dan keselamatan bersama, termasuk dalam hal penggunaan lift rumah sakit. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.